Shalom. Selamat pagi para hamba Tuhan PKSI Kota Sukabumi. Puji Tuhan, kita diberi waktu oleh Tuhan ya. Kita bersyukur hari-hari hidup yang masih Tuhan berikan kepada kita, dan terima kasih untuk Gereja Yesus Sejati, dalam hal ini Pak Yusuf dan Ibu ya, istri ya maksudnya ya, yang bersedia. Rupanya banyak di antara kita yang baru pertama kali, termasuk saya. Setelah saya 12 tahun sudah di Sukabumi. Iya, ada yang 2 kali sih katanya tadi. Ya, puji Tuhan. Nah, baik, kita segera memulai ibadah kita. Silakan. Ya, selamat pagi semuanya, saudara-saudari. Selamat pagi. Kepada Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama memulai sebelum rapat pertemuan konven pada siang hari ini. Kita mau ada sedikit ibadah untuk memuji, mendengarkan firman Tuhan. Kita bersama-sama berdoa di dalam hati. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kami bantu dengan slide di sini. Kita coba nyanyikan lagu yang memang semua kita sudah bersama-sama pernah mengenalnya ya. Lagu ini segala sesuatu memuji Tuhan. Mungkin boleh dimainkan dulu melodinya satu bait aja. memuliakan Tuhan. Ketika kita bisa melihat alam cipta Tuhan,
keajaiban-keajaiban keteraturan alam semesta ini mengingatkan kepada kita bahwa hanya Tuhanlah yang patut disembah. Saya ya kebetulan oleh kasih kemurahan Tuhan beroleh kesempatan kuliah di IPB dan mendapat mata kuliah biokimia. Di dalam buku biokimia itu tulisan orang luar negeri, Lenin namanya, salah satu babnya membahas tentang asal-usul alam semesta. Si penulis buku mengatakan, ya, katanya banyak yang berpendapat alam semesta ini ada yang menciptakan, tiba-tiba diciptakan begitu. Tapi dia bilang orang intelek, orang ilmu pengetahuan tidak bisa menerima itu. Orang ilmu pengetahuan harus cari tahu jawaban dari mana alam semesta itu. Maka karena maksa, akhirnya keluarlah teori-teori Big Bang, benturan dan sebagainya. Tapi bersyukur dosen kami, kebetulan dia juga sama-sama seperti kita mengikut Tuhan Yesus, dia sangat pandai menjelaskan tentang fenomena biokimia sel-sel, dan dia pernah suatu saat dia mengajarkan kepada kami tentang DNA, struktur DNA, urutan rantai DNA dan sebagainya. Dan kami para mahasiswa sangat respect dengan beliau. Nah, beliau sudah paparkan sehingga kerumitan dalam DNA kita itu beliau jelaskan sehingga kami mengerti. Dan beliau katakan, dia bilang ya kan sekalian karena di PB tahu sendiri ya, bukan mayoritas kita, mayoritas, tapi dia jelaskan. Kalau kita lihat katanya, kalau kita bisa memahami biokimia, harusnya kita tetap percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu sungguh berkuasa. Bukan malah jadi tadi seperti penulis bukunya Keblingan terus mengakuas bahwa ini adalah ciptaan Tuhan, terus mencari jawaban logika yang masuk otak manusia ini seperti apa nih, bisa ada bumi yang teratur dan sebagainya. Tapi itulah dunia ya, masing-masing punya argumen sendiri yang memang kita tahu karena iblis memang terus bekerja. Tapi kita hari ini boleh diingatkan, ketika kita melihat keajaiban-keajaiban Tuhan, kita mau pilih seperti apa? Seperti ilmuwan yang tadi terus mempertanyakan kemahakuasaan Tuhan, atau kita mau justru semakin takut dan hormat ketika kita kagum akan keajaiban kasih setia Tuhan kepada kita semakin takut dan hormat. Lalu selanjutnya kita mau menginginkan tekad kita mengikut Yesus dalam keputusan. Lalu yang kedua, 417. Nah, langsung aja ya, maksudnya sudah tahu semua. suasana yang cocok untuk menyanyikan lagu mengikut Yesus, keputusan
perusahaanku ini suasana seperti apa? Suasana ceria dan suasana gembira, ceria dan rileks, atau suasana serius dan Hikmat. setengah pergumulan atau hikmat? Hikmat. Oke, baik. Hikmat. Ada lagi yang punya pendapat lain? Tenang, tidak ada benar dan salah. Ini bukan matematika. Saya bukan bermatematika. Saya bermatematika. Semua situasi ya. Semua situasi. Ada lagi? Dalam pergumulan. Dalam pergumulan. Dalam pergumulan. Pada saat galau. Galau. Wah, mantap. Nah, kalau kita boleh merujuk kepada latar belakang lagu ini. Sekali lagi, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Ini bukan matematika, 1 tambah 1 harus menjadi 2, bukan seperti itu. Ya. Kan, tetapi ketika kita mengetahui latar belakang lagu ini, gampang lah cari di Google itu ya. Ada yang namanya Nokseng, itu di India tahun 1800-an. Nokseng dan istrinya dan 2 anaknya percaya Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat. Kepala suku senang, diberikanlah tawaran kepada Nokseng. Anda tetap percaya Yesus, anak Anda saya pamit dulu. Nokseng bilang, saya tetap ikut Yesus, anak itu. Tawaran kedua kali datang, Anda tetap ikut Yesus, gak mau berbalik, istri kamu saya bunuh. Nokseng tetap bilang, tetap minta. Terakhir, masih tetap mengikut Yesus. Kalau nggak berbalik, nyawa Anda saya bunuh. Saya tidak ngerti. Kata-katanya di Indonesia itu salib di depan saya, dunia di belakang. Kira-kira diterima begitu. Dan jadi, saudara-saudari, inilah latar belakang lagu ini. Inspirasi dari situ. Jadi dari sini kita diingatkan. Kita mau setia mengikut Yesus, memang ada harga yang harus dibayar. Memang Tuhan berikan anugerah keselamatan cuma-cuma, tapi ada harga yang harus dibayar. Bukan materi. Ada yang harus berani kita lepaskan ketika memang Tuhan mengizinkan. Mungkin masing-masing kita beda-beda ya. Ada yang ekstrim seperti Nokseng, tapi mungkin setahu saya di antara kita di sini belum ketemu yang seperti itu. Mungkin ada yang masing-masing menghadapi pergumulan yang dimana harus kita lepaskan mengikut Yesus. Tapi pada dasarnya sama. Ketika kita mengikut Yesus, pertama yang harus kita lepaskan kebiasaan buruk kita. Yang kedua, ego kita. Yang ketiga, pandangan nilai hidup kita yang mungkin sudah bertahun-tahun kita anggap, berpuluh-puluh tahun kita anggap benar. Tapi ketika kita baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, ternyata enggak kurang pas. Kita harus rubah, harus ikut Yesus. Nah, itu juga harus kita lakukan. Kira-kiranya puji-pujian yang kita panjatkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita kembali berdoa di dalam. Amin. Saya persilakan para pendeta Luther. Shalom. Iya. Saya menggantikan Pak Pendeta Ferdinand Kompas karena beliau rupanya ada tugas yang tidak dapat ditinggalkan, yaitu pembukaan Sekolah Alkitab Cianjur angkatan ke-38 hari ini pukul 9:30. Jadi memang beliau waktu saya hubungi sudah mengingatkan, Pak Luther, saya suatu waktu ada tugas loh. Bilangnya nggak apa-apa, mudah-mudahan nggak ada tugas. Tapi ternyata ada. Beliau sampaikan hari Sabtu, ya sudah, pengurus konven harus siap mengganti. Ya, saudara-saudara, sesuai dengan kesepakatan kita, ya, diawali dengan pengenalan gereja ya. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah, Bapa kami, terima kasih untuk hari hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami. Ya Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami, memberikan kami pencerahan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Ya, sebelum saya menyampaikan pemberitaan firman, sebagaimana kebiasaan kita, saya akan memperkenalkan tambahan. Sebenarnya sih sudah pernah disampaikan oleh Pendeta Sitorus bulan Oktober 2024. Jadi ini hanya tambahan dan juga sekaligus sejarah GKI General Saxe. Ya. Jadi Sinode Gereja Kristen Indonesia adalah wujud penyatuan dari 3 Sinode GKI yang sudah ada sebelumnya. Yaitu yang pertama Sinode GKI Jawa Timur, itu lahir di 22 Februari 1934, itu lambangnya, lambang aslinya. Kemudian Sinode GKI Jawa Barat lahir 24 Maret 1940, ini lambang aslinya. Lalu kemudian Sinode GKI Jawa Tengah lahir pada 8 Agustus 1945, ini lambang aslinya. Lalu penyatuan ketiga sinode ini menjadi Sinode GKI itu ditandatangani 26 Agustus 1988, jadi 37 tahun lalu. Nanti hari Minggu tanggal 24 Agustus kami merayakan, jadi ada pertukaran pelayan firman di seluruh GKI. Saya bertugas di GKI Purbalingga, Jawa Tengah. Gak tahu Pak Sitorus ada nggak tugas di mana beliau? Ya, nah ini suasana penandatanganannya, kalau nggak salah di Wisma Kinasi, ya, para pimpinan melakukan penandatanganan penyatuan GKI. Nah, sebagai anggota PGI kami itu nomor 21. Ya, jadi tadinya kami 3 suara, karena penyatuan jadi tinggal 1 suara. Nah, baik, sekarang GKI General Saxe, konteks di Sukabumi ya. Diawali dari NZV, bahasa Belandanya saya takut salah ini ya. Sending anything kali begitu ya. Didirikan pada tahun 1863. Badan sending ini adalah perpecahan dari NZG, Netherlands Zending Genootschap. Nah, sekelompok anggota dari badan sending itu beranggapan bahwa NZG memiliki pandangan iman Kristen yang tidak murni lagi, sehingga mereka memisahkan diri. Nah, pada tahun 1858 NZG memulai pekabaran Injilnya di Jawa Barat. Rombongan pertama berangkat dari Rotterdam, Belanda pada tanggal 16 April 1862 dan tiba di Jakarta 5 Agustus 1863. Rombongan ini terdiri dari Pendeta Albers, Pendeta Gracius, Pendeta D.J. van der Linden, dan setibanya di Jakarta mereka menemukan pos-pos pekabaran Injil, yaitu pos pekabaran Injil yang diusahakan oleh Gereja Herrnhuter di Jerman. Pos PI yang diusahakan oleh para pekabaran Injil Grosner Mission bekerjasama dengan perhimpunan utusan tukang dipimpin oleh Pendeta O.G. Terong yang berdiri tahun 1847. Lalu pos PI di Patekoan, jadi sudah 3. Nah, rombongan berikutnya menyusul dan bergabung untuk kemudian berpencar mengabarkan Injil di Jawa Barat. Dari pekabaran Injil inilah kemudian tumbuh dan berkembang jemaat-jemaat seperti Jemaat Indramayu, Jemaat Patekoan, Jemaat Cirebon, Jemaat Bandung, dan Jemaat Sukabumi. Jemaat Sukabumi sebelum tahun 1867, masyarakat Tionghoa belum ada di Sukabumi. Baru setelah ada daerah pegunungan di sekitar Sukabumi dibuka perkebunan teh, kopi, dan karet, orang-orang Tionghoa mulai berdatangan. Pada waktu itu pula pihak NZV mulai mengadakan peninjauan guna menjajaki kemungkinan pekabaran Injil di Sukabumi. Dari hasil peninjauan itu kemudian NZV mengutus Pendeta P.N. Bisman
untuk menabur benih di Sukabumi. Pendeta Gisman kemudian membuka sebuah sekolah Kristen. Usahanya kemudian dilanjutkan oleh Pendeta Albers yang memperluas usaha pekabaran Injil dengan membuka sebuah balai pengobatan. Orang-orang Tionghoa ternyata lebih tertarik pada sekolah Kristen dan pelayanan pengobatan jika dibandingkan dengan orang-orang Sunda. Usaha pekabaran Injil yang dilakukan NZV melalui pendeta dan pelayanan sekolah serta balai pengobatan membuahkan hasil. Orang Tionghoa yang pertama dibaptis adalah Ui Ken Chia. Setelah itu makin banyaklah orang-orang Tionghoa yang memberi diri dibaptis. Itulah sebabnya jemaat di Sukabumi sebagian besar terdiri dari orang-orang Tionghoa. Pada tahun 1886, NZV membeli sebidang tanah di Cikembar, sekitar 17 km dari kota Sukabumi. Di tempat ini dibangun desa Kristen Pengharapan. Sekarang GKP Pengharapan Cikembar ya. Iya, dari situ awalnya. Anggota jemaat Sukabumi yang berasal dari orang-orang Sunda itu kemudian dipindahkan ke desa itu. Jemaat Sukabumi kemudian dipimpin oleh Pendeta S. Van Berg, gitu ya. Anggota jemaat yang terdiri dari orang-orang Tionghoa tetap ada di Sukabumi dan mereka dipimpin oleh seorang penginjil bernama Matias Salim dan mereka menyewa sebuah tempat di Jalan Pelabuhan sebelah toko Ceng. Mungkin yang orang Sukabumi lama tahu ya, sebagai tempat ibadah. Choa Beng Chang, salah seorang di antara 5 orang Tionghoa yang dibaptis oleh Pendeta S. Van Edenberg itu bersama dengan Tan Eng Sien, San Jang, Tan Ek Wan, dan Tan Choan Kian. Nama asli ya. Saudara Choan Beng Jang kemudian memberikan sebidang tanah yang terletak di jalan raya, sekarang itu Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 92, shopping center. Tempat sekolah dan ibadah kemudian dipindahkan di tempat baru ini di samping shopping center itu ya. Nah, pada tahun 1900 anggota jemaat Sukabumi berjumlah 122 orang yang terdiri dari 106 orang Tionghoa dan 16 orang Sunda. Sejak tahun 1921 jemaat Sukabumi dilayani oleh Pendeta A.J. Bliet. Dengan dibukanya sekolah kepolisian di Sukabumi, banyak orang-orang Minahasa, Maluku, Timor, Jawa, Irian, sekarang Papua ya, dan lain-lain menjadi anggota jemaat Sukabumi. Sejak tahun 1930-an, jemaat Sukabumi dilayani oleh Pendeta Van der Linden. Setelah beliau pindah ke Cirebon, pelayanan dilakukan oleh pendeta-pendeta dari Gereja Kristen Pasundan, GKP. Sesuai dengan kebijakan pemerintah pada waktu itu, maka pada tahun 1936 diadakan pemisahan gereja secara administratif. Pada tahun 1939, anggota jemaat memisahkan diri. Orang-orang Tionghoa bergabung dengan Tionghoa Kitok Kawe, ya, Jawa Barat. Orang-orang Tionghoa bergabung di situ. Dan orang-orang Sunda, Minahasa, Maluku, Timor, Jawa, Irian dan lain-lain bergabung dengan Gereja Kristen Pasundan. Meskipun pemisahan kas gereja baru terjadi pada tahun 1950. Jadi GKI Jalan Saksa itu hubungannya sangat erat dengan GKP Sukabumi ya, sangat erat. Pada tanggal 12 Februari 1939 dicapai persetujuan bersama antara Sinode Gereja Kristen Pasundan dengan Sinode Tionghoa Kitok Kawe Jawa Barat yang isinya menyetujui pemisahan antara jemaat Tionghoa Kitok Kawe dengan jemaat GKP. Nah, sejak 5 Maret 1939 telah terbentuklah 2 jemaat Tionghoa Kitok Kawe Jawa Barat dan GKP, tetapi masih mempergunakan satu gedung gereja sebagai tempat ibadah. Nah, pada tanggal 5 Maret 1939 diadakan rapat majelis jemaat yang pertama di rumah keluarga Choa Eng Chan. Rapat dipimpin oleh pendeta Tan Guan Chiang dan penginjil Tan Ho Siang yang
adalah ketua dan sekretaris Badan Pengurus Sinode Tionghoa Kita KW Jawa Barat. Pada rapat itu diangkat ketua majelis, ya semua itu nama-namanya, nama-nama kebanyakan orang-orang Tionghoa ya, bahkan semua orang Tionghoa. Sebagai penasihat majelis ditunjuklah Pendeta Arps Nyonya Bode. Majelis pertama ditubuhkan pada kebaktian Minggu 19 Maret 1939. Seorang lulusan Sekolah Tinggi Teologi Jakarta bernama Paul Bun Giok ditunjuk menjadi gembala jemaat di Tionghoa Kita KW Jawa Barat Sukabumi yang pertama. Yang kemudian melayani jemaat ini dari tahun 1939 sampai 1946. Dalam masa pelayanannya dibentuk pula pelayanan sekolah minggu dan perkumpulan pemuda bernama Chen Lian Hui. Pada masa pelayanannya, seorang janda bernama Karsini memberikan perhiasan warisannya kepada gereja. Perhiasan itu kemudian dijual dan hasilnya diberikan tanah di jalan bangunan yang terletak di Jalan Gunung Parang, sekarang Laksamana RE Marta Dinata. Namun karena tidak berhasil membebaskan tanah tersebut, maka tanah tersebut diserahkan kepada Komisi Pembantu Setempat (KPS) Badan Pendidikan Kristen Jawa Barat, sekarang berdiri TKK, STK, BPK Penanggung. Ya, jadi disitulah dibeli tanah. Nah, pada tahun 1956 Tionghoa Kita KW Jawa Barat diubah namanya menjadi Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat. Pada tahun 1971 sampai 1973, panitia pembangunan gedung gereja kembali digiatkan. Dengan berkat dari Tuhan dan usaha keras jemaat, maka GKI berhasil membeli sebidang tanah berikut bangunannya di Jalan Tari Kolot nomor 9. Dulu namanya Jalan Tari Kolot. Sekarang Jalan Zenan Sakse nomor 15 dari saudara Tan Ken Siong pada tahun 1973. Pada lokasi inilah berdiri Gereja Kristen Indonesia dan Zenan Sakse sampai sekarang. Nah, berikut pendeta-pendeta yang melayani. Ada beberapa yang saya dapatkan fotonya, ada juga yang sulit untuk mendapatkannya. Nah, ini yang pertama, Pendeta Paul Bun Giok. Ya, sekitar 7 tahun, dari tahun 1939, 5 Maret. Pendeta Go Guan Jang, nama Indonesianya Caleb Abednego, ya, sebagai pendeta konsulen. Nah, ini saya sudah dapat waktu itu masih tua-tua khusus kali ya. Teh Seng Chiao, guru Injil. Pendeta Sim Ching Hing, Pendeta Hui Yong Liu, nama Indonesianya Petrus Deru. Pendeta Tan Ching Liang, nama Indonesianya Ibrahim Yosua. Pendeta Chris Hartono, ya. Pendeta apa? Ceo Fon Chong, nama Indonesianya Yusuf Hamid. Pendeta Paulus Raji, ini masih hidup, ada di GKI Cawang, masih hidup. Ini Nyonya Ati Subianto sudah meninggal, pendeta sekolah penampil. Pendeta Petrus Najari, pendeta konsulen. Pendeta MAM Sasabone sudah meninggal. Pendeta Yahya Sunaria, ya, ini masih hidup, sudah emeritus. Pendeta Antonius Kurnia Satya, ini sudah meninggal. Pendeta Agus Matius Hasan, ya. Pendeta Daud Solihin, baru tahun lalu emeritus. Pendeta Mulyadi Karnadi, nah ini beliau mengundurkan diri akhirnya, mengundurkan diri dari pendeta, lalu menjadi pebisnis. Pendeta Nugroho sudah meninggal juga. Pendeta Hendra, kalau tidak salah sebentar lagi akan emeritus, emeritus khusus, masih muda. Pendeta Tarsul sudah meninggal, pernah ketua PGI ya, pernah ketua
Pokoknya ini. Ya, itu pengenalan GKI. Baik, sekarang kita masuk pemberitaan firman ya. Boleh Pak? Iya. Sekarang kita masuk pemberitaan firman. Mari kita siapkan Alkitab kita. 2 Raja-Raja. Itu salah ketik. 2 Raja-Raja pasal 4. 20 roti untuk 100 orang. Ada seorang dari Baal Salisa datang membawakan abdi Allah roti buah sulung, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berikanlah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, Bagaimana aku dapat menghidangkan ini di hadapan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan dan masih ada sisanya. Ia lalu menghidangkannya bagi mereka. Mereka makan dan masih ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kemudian bagian Alkitab yang kedua, Injil Yohanes pasal 6. Nah, ini saya yakin kita semua sudah. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Salah seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa supaya tidak ada yang terbuang. Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang tersisa setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mujizat yang telah diperbuatnya, mereka berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Ya, tema kita yang saya angkat adalah solidaritas yang menular. Jadi bukan hanya penyakit yang menular, solidaritas. Ada kisah seorang anak kecil bernama Hattie Mae Wyatt sedang berdiri. Jadi seorang gadis kecil ini sedang berdiri terisak di dekat pintu masuk sebuah gereja
yang tidak terlalu besar. Ia baru saja tidak diperkenankan masuk ke gereja itu karena gerejanya sudah terlalu penuh alasannya. Pendeta Russell Cornwell lewat di dekatnya dan menanyakan kenapa si gadis kecil itu menangis. Gadis kecil itu berkata, "Saya tidak dapat masuk ke sekolah minggu." Melihat penampilan Hetty yang acak-acakan dan tidak terurus, sang pendeta segera mengerti dan bisa menduga mengapa ia tidak disambut masuk ke sekolah minggu. Segera dituntunnya Hetty masuk ke ruangan sekolah minggu di dalam gereja, dan ia mencarikan tempat duduk yang masih kosong untuk sang gadis kecil ini, Hetty. Sang gadis kecil ini begitu mendalam tergugah perasaannya, sehingga pada waktu malam sebelum tidur ia sempat memikirkan anak-anak lain yang senasib dengan dirinya, yang seolah-olah tidak mempunyai tempat untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Mulailah timbul rasa solidaritas dalam diri Hetty. Kemudian ia menceritakan hal ini kepada orang tuanya, yang kebetulan merupakan orang tak berpunya. Sang ibu menghiburnya bahwa ia masih beruntung mendapatkan pertolongan dari seorang pendeta. Sejak saat itu, si gadis kecil Hetty berteman dengan sang pendeta. 2 tahun kemudian, si gadis kecil itu meninggal di tempat tinggalnya di daerah kumuh. Dan orang tuanya meminta bantuan dari pendeta yang baik hati itu untuk melakukan prosesi pemakaman yang sangat-sangat sederhana. Saat pemakaman selesai dan ruang tidur si gadis dirapikan, ditemukan sebuah dompet usang, kumal, dan sobek-sobek. Tampak sekali bahwa dompet itu adalah dompet yang mungkin ditemukan Hetty dari tempat sampah. Di dalamnya ditemukan uang receh sejumlah 57 sen dolar dan secari kertas bertuliskan tangan yang jelas kelihatan ditulis oleh Hetty ini, yang bunyinya begini: uang ini untuk membantu pembangunan gereja kecil agar gereja bisa diperluas sehingga lebih banyak anak-anak bisa datang ke sekolah minggu. Jadi rupanya selama 2 tahun sejak ia tidak dapat masuk ke gereja itu, Hetty kecil mengumpulkan dan menabungkan uangnya sampai terkumpul sejumlah 57 sen dolar untuk maksud yang sangat mulia. Ketika sang pendeta membaca catatan kecil ini, matanya sembab dan ia sadar apa yang harus diperbuatnya. Dengan berbekal dompet tua dan catatan kecil ini, sang pendeta segera memotivasi para pengurus dan jemaat gerejanya untuk meneruskan maksud mulia si gadis kecil ini untuk memperbesar bangunan gereja. Namun ceritanya tidak berakhir sampai di sini. Ada suatu perusahaan koran yang besar mengetahui berita ini dan mempublikasikannya terus-menerus. Sampai akhirnya seorang pengembang membaca berita ini dan ia segera menawarkan suatu lokasi yang berada di dekat gereja kecil itu dengan harga puluhan ribu dolar. Namun pengurus gereja tidak dapat menyanggupi. Akhirnya sang pengembang menjual tanah itu seharga 57 sen dolar. Padahal tadinya harganya ribuan dolar.
Pengurus gereja menyetujuinya. Para anggota jemaat pun dengan sukarela memberikan donasi dan melakukan pemberitaan. Akhirnya bola salju yang dimulai oleh gadis kecil Hetty ini bergulir, terus bergulir, dan dalam waktu 5 tahun berhasil mengumpulkan dana sebesar $250.000. Suatu jumlah yang fantastik pada saat itu. Jadi kalau pada tahun itu harga $250.000 itu dapat membeli 1 ton emas. Harga $250.000 itu senilai 1 ton emas dalam 5 tahun. Nah, inilah hasil nyata cinta kasih dari seorang gadis kecil yang miskin, kurang terawat, kurang makan, namun memiliki solidaritas yang begitu tinggi, begitu peduli pada sesama yang menderita, tanpa pamrih, tanpa pretensi, tanpa pura-pura. Nah, saat ini katanya, jika Anda berada di Philadelphia, lihatlah Temple Baptist Church dengan kapasitas tempat duduk untuk 3.300 orang, dan ada Temple University, tempat beribu-ribu murid belajar. Lihat juga Good Samaritan Hospital dan sebuah bangunan spesial untuk sekolah minggu yang lengkap dengan beratus-ratus pengajarnya. Semuanya itu untuk memastikan jangan sampai ada satu anak pun yang tidak mendapat tempat di sekolah minggu. Di dalam salah satu ruangan bangunan ini tampak terlihat foto si gadis kecil yang dengan tabungannya sebesar 57 cents dolar, namun dikumpulkan berdasarkan rasa cinta kasih sesama yang telah membuat menjadi sejarah. Tampak pula berjajar rapi foto sang pendeta yang baik hati yang telah mengulurkan tangan kepada si gadis kecil miskin itu, yaitu pendeta Russell Conwell, penulis buku Acres of Diamonds. Dan inilah kisah nyata. Inilah kisah nyata tentang solidaritas yang menular sesuai dengan tema kita hari ini. Dan itu pendetanya ya, Russell Conwell. Nah, saudara-saudara, solidaritas akan menjadi suatu tindakan yang menular apabila yang pertama, kita memiliki kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan. Sikap peduli adalah awal dari solidaritas. Tanpa sikap peduli, maka sekalipun kita hidup dalam kelimpahan, kita tidak akan tergerak untuk menolong sesama. Namun, sekalipun kita berkekurangan, kita punya sikap peduli, maka kekurangan bukan hambatan untuk menolong sesama. Kita belajar tadi dari kisah Nabi Elisa dari kitab 2 Raja-Raja. Jadi pada suatu masa kelaparan, Tuhan memakai Nabi Elisa untuk memberi makanan 100 orang nabi. Ketika itu ada seorang yang membawa roti hulu hasil, ya, roti hulu hasil kepada Nabi Elisa. Dan roti inilah yang kemudian dibagikan kepada 100 nabi itu. Pelayan Nabi Elisa mengatakan, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Namun dengan kuasa Tuhan, 20 roti jelai serta gandum baru itu cukup untuk memberi makan 100 orang nabi, dan bahkan masih ada sisanya. Nah, dari bacaan Injil, kisah Tuhan Yesus dan murid-muridnya ketika mereka sedang mengadakan perjalanan ke Betsaida, sebuah tempat di seberang danau Galilea, ia melihat orang banyak, lebih dari 5.000 orang laki-laki
datang berbondong-bondong mengikutinya. Mereka adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Mereka adalah para peziarah, namun mereka juga terpesona dengan pengajaran dan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karena itulah mereka terus mengikuti Yesus. Mereka ini tentu sudah lelah dan lapar dalam perjalanan. Tuhan Yesus bergerak hatinya untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Kondisi orang yang lapar tidak mendukung untuk mendengarkan pengajaran yang Yesus akan sampaikan. Mereka semua perlu makan. Benarlah kata pepatah, logika tanpa logistik tidak bisa jalan. Mungkin maksudnya seseorang sulit diajak berpikir jika perutnya kosong alias lapar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, solidaritas yang menular itu hanya akan terjadi kalau kita mau memberikan apa yang ada pada kita, sekalipun itu kecil nilainya. Pertanyaannya, mungkinkah 5.000 orang laki-laki itu tidak membawa bekal makanan untuk suatu perjalanan yang jauh? Mungkinkah? Besar kemungkinan mereka membawa bekal makanan. Nah, saya mengajak kita untuk melihat tafsiran yang baru, cara baru memandang mujizat ini. Jadi besar kemungkinan mereka membawa bekal makanan. Mungkin selama ini kita berpikir, wah mereka nggak bawa bekal makanan. Bawa. Alasannya apa? Yang pertama, bahan makanan yang tahan lama. Jadi pada zaman itu hampir seluruh perjalanan dilakukan dengan berjalan kaki. Karena itu jelas mereka membawa bekal makanan. Orang Israel kuno biasanya membawa makanan yang sudah diawetkan, seperti ikan yang diasapi atau ikan yang digaram. Sedangkan roti yang lebih mudah dibuat, dan memang kita semua tahu roti tahan lama. Jadi mereka pasti bawa makanan yang tahan lama. Yang kedua, keberadaan penjual makanan. Penjual makanan memang sudah ada waktu itu, namun jumlahnya sangat sedikit. Dan biasanya mereka terkonsentrasi di wilayah kota saja. Karena itu jauh lebih baik membawa bekal makanan daripada kelaparan di tengah jalan. Alasan kedua, mengapa pasti mereka membawa bekal makanan. Yang ketiga, faktor keberadaan anak-anak. Kaum lelaki dan perempuan dewasa umumnya dapat menahan lapar, namun tidak bagi anak-anak yang mereka bawa untuk ibadah Paskah di Yerusalem. Karena itu mereka harus membawa bekal, paling tidak untuk anak-anaknya. Hal ini kita tadi sudah baca dalam Injil tadi, dikisahkan bahwa ada seorang anak membawa bekal 5 roti jelai, yaitu roti yang paling murah, dan 2 ikan. Inilah bekal keluarga kecil yang mungkin dapat dimakan paling banyak 2 kali saja. Jadi perjalanan mereka dari Galilea menuju Yerusalem yang kurang lebih 15 km sangat wajar jika mereka masing-masing membawa bekal makanan. Rasul Andreas yang tahu kebiasaan itu lalu menginformasikan kepada Yesus tentang adanya seorang anak yang membawa bekal makanan. Maka anak itu pun dipanggil untuk datang memberikan bekalnya. Nak, sini nak. Lalu setelah anak itu datang memberikan bekalnya, Yesus menyuruh mereka semua duduk.
Semua duduk. Ya, dan mereka melihat jelas bagaimana seorang anak kecil memberikan bekal makanan yang disiapkan orang tuanya, lalu diikuti dengan orang lainnya. Jadi seorang anak kecil terlihat jelas memberikan bekalnya kepada Yesus. Yesus kemudian memberkati makanan itu dengan menaikkan doa syukur kepada Bapa di sorga. Kemudian makanan itu pun dibagikan. Rupanya tindakan solidaritas mau berbagi yang ditunjukkan anak itu, doa syukur Yesus serta pembagian makanan, kemudian menggerakkan orang-orang lain juga untuk membuka bekal mereka dan membagikannya kepada orang-orang di sekitarnya. Mereka bawa bekal makanan. Selama ini mungkin kita berpikir mereka itu gak bawa bekal. Bawa! Bodohlah orang Israel kalau gak bawa bekal makanan. Jadi waktu mereka melihat anak kecil memberikan, Yesus menaikkan doa syukur, bagikan, baru mereka tergerak juga. Kita kan juga punya bekal. Mereka pun membukanya. Nah, poin ketiga, bagaimana supaya solidaritas itu bisa menular? Yang ketiga, singkirkan rasa takut akan kekurangan. Tindakan solidaritas yang menular hanya dapat tercipta jika seseorang mau menyingkirkan rasa takut akan kekurangan. Awalnya, rasa takut kekurangan inilah yang menghambat mereka solider. Inilah mujizat Tuhan Yesus, yaitu mengubah hati ribuan orang yang tadinya diliputi rasa takut kekurangan menjadi mau berbagi. Yesus mau menularkan solidaritas menjadi gaya hidup yang akan menjamin kelangsungan hidup manusia. Yesus mau kita semua saling tolong-menolong, bukan sekedar menjadi penonton. Jadi peristiwa ini adalah solidaritas yang menular, kepedulian yang menyebar, perhatian yang mendalam, bela rasa yang menyentuh hati manusia. Berawal dari hati seorang anak kecil yang solider, lalu diberkati oleh Tuhan Yesus, dilanjutkan ke hati-hati orang lain yang mulai tergerak dan tersentuh batinnya. Hasilnya semua mereka merasa kenyang, bahkan sisa 12 paku. Jadi waktu dibagi, mereka semua mengatakan, anak kecil itu aja mau berbagi. Masakan kita orang tua nggak mau berbagi? Ayo kita buka bekal kita. Lalu mereka semua berbagi. Ya. Dan yang terakhir, tidak bersolidaritas akan membawa kerugian pada diri sendiri. Ya. Orang yang tidak memiliki solidaritas akan membawa kerugian pada diri sendiri. Jadi ketika kita tidak memiliki perhatian yang tulus pada sesama yang membutuhkan pertolongan, pada dasarnya dampaknya juga akan kena pada kita juga. Ada kisah keluarga petani dan seekor tikus. Mungkin saudara pernah baca. Jadi sepasang suami istri petani pulang ke rumah setelah mereka berbelanja. Ketika mereka membuka barang belanjaan, ada seekor tikus yang memperhatikan dengan seksama sambil menggumam. Makanan apa lagi yang dibawa mereka dari pasar ya? Begitu kata sang tikus. Ternyata salah satu yang dibeli oleh keluarga petani itu adalah perangkap tikus. Sang tikus kaget bukan kepala, maka tikus segera berlari menuju kandang milik petani dan berteriak,
Ada perangkap tikus di rumah. Ada perangkap tikus di rumah. Tikus mendatangi ayam dan berteriak, "Hei ayam, ada perangkap tikus." Sang ayam berkata, "Hei tikus, aku turut bersedih, tapi itu tidak berpengaruh pada diriku. Sorry ya." Sang tikus lalu pergi menemui seekor kambing, jadi petani juga, sambil berteriak, "Aku menemukan ada perangkap tikus." Kata kambing, "Hai tikus, aku turut simpati, tapi itu juga tidak ada hubungannya denganku, maka tidak ada yang bisa aku lakukan." Lalu tikus berlari menemui sapi, juga milik petani, dan ia mendapat jawaban yang sama. "Maafkan aku ya tikus, perangkap tikus itu tidak berbahaya bagi diriku. Jadi ya, untuk apa aku peduli terhadap perangkap tikus?" Lalu tikus berlari ke hutan dan bertemu ular. Sang ular pun berkata, "Perangkap tikus yang kecil itu gak akan mencelakai aku." Akhirnya sang tikus kembali ke rumah dengan sikap pasrah, karena tidak ada seorang pun, tidak ada seekor pun binatang yang menunjukkan solidaritasnya dengan memberikan pertolongan. Maka tikus pun siap menghadapi bahaya sendirian. Nah, suatu malam pasangan suami istri ini terbangun mendengar suara keras dari perangkap tikusnya, dan itu menandakan bahwa perangkap ini sudah memakan korban. Ketika melihat perangkap tikus sudah berhasil, ternyata itu adalah seekor ular berbisa yang ditemui sang tikus. Buntut ular yang terperangkap membuat ular semakin ganas. Jadi ketika sang istri petani yang menyangka bahwa tikus sudah ada dalam perangkap itu mendekati perangkap itu, dia tidak menyangka bahwa ada ular berbisa, maka sang istri petani pun digigit ular berbisa itu. Walaupun sang petani ini sempat membunuh ular berbisa itu, namun istrinya sudah terlanjur digigit ular berbisa. Maka sang petani harus membawa istrinya ke rumah sakit. Kemudian istrinya sudah diperkenankan pulang beberapa hari kemudian. Tetapi sesampainya di rumah, sang istri tetap demam tinggi. Lalu tetangganya beritahu, "Kalau istrimu mau suhu badannya turun, kasih dia sop ceker ayam." Maka sang petani memotong ayam miliknya. Dipotonglah ayam ini. Tetapi walaupun sudah dikasih sop ceker ayam, tetap saja panasnya tinggi. Seorang teman menyarankan untuk makan hati kambing. Maka kambing pun dipotong. Ya, hatinya diambil, dikasih kepada istrinya, tetap saja istrinya tidak sembuh. Akhirnya sang istri meninggal dunia. Banyak sekali orang datang pada saat pemakaman, sehingga sang petani harus menyediakan makanan untuk para tamu. Maka petani pun menyembelih sapinya untuk memberi makan. Jadi ayam yang tidak peduli sudah dipotong, kambing yang tidak peduli sudah dipotong, sapi yang tidak peduli sudah dipotong. Dari kejauhan sang tikus menatap dengan penuh kesedihan. Beberapa hari kemudian ia melihat perangkap tikus tersebut sudah tidak digunakan lagi. Hikmat apa yang kita dapat dari cerita ini? Jadi suatu hari ketika kita mendengar seseorang dalam kesulitan dan mengira itu bukan urusan kita,
sehingga kita tidak mau solider dengan cara menolong atau membelanya, maka pikirkanlah sekali lagi. Karena sikap tidak solider pada sesama yang membutuhkan, pada akhirnya akan merugikan kita juga. Karena itu, para hamba Tuhan, tunjukkanlah, lakukanlah tindakan solider, maka itu pasti akan menular. Dalam bentuk orang lain akan terdorong untuk melakukannya juga. Amin. Kita bersaat hening. Saya serahkan kepada liturgos. Ya, kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk kebersamaan kami, untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami pentingnya kami menunjukkan kepedulian, perhatian, solidaritas kepada sesama yang membutuhkan. Karena memang itulah panggilan kami sebagai umat Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kami, sudah menebus kami melalui pengorbanan di kayu salib. Maka itu juga yang Tuhan inginkan kami lakukan, peduli pada sesama. Terima kasih untuk kesediaan Gereja Yesus Sejati. Berkati pendeta, gembala, para pengurus, jemaat, agar kehadiran Gereja Yesus Sejati di tengah masyarakat Kota Sukabumi menjadi berkat, dan mereka dapat menunjukkan kehadiran mereka di tengah masyarakat, kehadiran kami semua gereja-gereja dalam lingkup BKSG Kota Sukabumi ini. Kami menunjukkan kepedulian kami, perhatian kami, karena itulah bentuk kesaksian pekabaran Injil yang nyata yang Tuhan tugaskan kepada kami semua. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya akan doa persembahan sekaligus doa berkat ya. Lalu nanti dilanjutkan beberapa pengumuman khususnya dari panitia Natal, dan juga karena rekan supplieran kita dari PGIS mungkin mau menyampaikan sesuatu sehubungan dengan kemarin bertemu dengan pengurus PGI Pusat mengenai kasus Cidahu. Ya, kita perlu dengar poin-poin apa ya yang dihasilkan dalam pertemuan itu. Ya, mari kita bangkit berdiri saudara. Kita berdoa persembahan dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami sepanjang perjalanan hidup kami. Kami sudah memberikan, kiranya ini adalah pemberian yang terbaik untuk dapat kami pergunakan, khususnya untuk konven di BKSG. Kami mohon penyertaan Tuhan untuk acara kami selanjutnya. Karena itu, inilah berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan dulu.